warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B. Di sini dan saya Ingga Nurlantasa. Saya Siska Puyani. Kami akan mempersembahkan video yang berjudul Siklus Asam Sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Pun materi singkat, siklus asam sitrat atau disebut juga dengan siklus Krebs memegang peranan penting di dalam metabolisme sel. Siklus Krebs membutuhkan oksigen untuk mendorong reaksinya dan akan menghasilkan lebih banyak energi dalam bentuk ATP. Siklus Krebs juga menggunakan enzim untuk mengkatalisis reaksinya. Siklus Krebs pada manusia terjadi di mitokondria, bagian matriks mitokondria, atau lebih dikenal sebagai membran. Adapun pada organisme prokariota, siklus Krebs terjadi dalam sitoplasma. Prosedur proyek 1. Menemukan dan mempelajari materi siklus asam sitrat. 2. Menentukan teknik siklus asam sitrat yang akan diamati. 3. Mencari dan menentukan materi yang sesuai dengan siklus asam sitrat. Yang keempat, selanjutnya persiapan membuat video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Yang kelima, pengeditan video agar menarik. Pembahasan pada tahap 1. Oksidasi asam lemak, glukosa, dan beberapa asam amino menghasilkan asetil CoA. Pada tahap 2, oksidasi gugus asetil dalam siklus asam sitrat mencakup 4 langkah yang dimana elektron diabstraksasikan. Pada tahap ketiga, elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 disalurkan ke dalam rantai membawa elektron mitokondria, atau pada bakteri yang terikat membran plasma, rantai pernapasan yang pada akhirnya mereduksi oksigen menjadi H2O. Aliran elektron ini mendorong produksi ATP. Reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu gugus asetil 2 karbon dari asetil CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat. Selanjutnya 2 molekul CO2 akan dibebaskan. Yang kedua yaitu oksaloasetat diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut, di mana pada gambar tersebut yaitu siklus asam sitrat. Reaksi anapriotik. Pada tabel tersebut menunjukkan reaksi anapriotik yang paling umum, yang semuanya di berbagai jaringan dan organisme mengubah pirufat atau fosfonipirufat menjadi oksaloasetan atau malat. Reaksi anapriotik yang paling penting dalam mati dan ginjal mamalia adalah karboksilasi reversibel pirufat oleh CO2 untuk membentuk oksaloasetat yang dikatalisis oleh pirufat karboksilase. Ketika siklus asam sitrat kekurangan oksaloasetat atau zat antara lainnya, pirufat dikarboksilasi untuk menghasilkan lebih banyak oksaloasetat. Penambahan enzimatik gugus karboksi ke pirufat membutuhkan energi yang disuplai oleh ATP. Energi bebas yang dibutuhkan untuk mengikat gugus karboksi ke pirufat kira-kira sama dengan energi bebas yang tersedia dari ATP. Pirufat karboksilase adalah enzim pengatur dan hampir tidak aktif tanpa adanya asetil CoA
A. Modulator allosterik positifnya. Setiap kali asetil KUA bahan bakar untuk siklus asam sitrat hadir secara berlebihan, ia merangsang reaksi piruvat karboksilase untuk menghasilkan lebih banyak oksaloasetat yang memungkinkan siklus untuk menggunakan lebih banyak asetil KUA dalam reaksi sitrat sintase. Selanjutnya, pada gambar di atas yang dimana A adalah dalam mitokondria, elektron bergerak melalui rantai membawa elektron atau rantai penapasan secara spontan, didorong oleh potensial reduksi oksigen yang tinggi dan potensial reduksi yang relatif rendah dari berbagai substrat reduksi atau bahan bakar yang mengalami oksidasi di dalam mitokondria. Yang B yaitu dalam kloroplas, penggerakan elektron melalui rantai pembawa elektron didorong oleh energi foton yang diserap oleh pigmen hijau klorofil. Di kedua organel, aliran elektron menciptakan potensial elektrokimia oleh penggerakan transmembran proton dan muatan positif. Pun kesimpulan yang dapat diambil yaitu siklus asam sitrat adalah jalur amfiborik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Sekian video dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.